Jadi aku biasanya bikin forecast di sini, aku terjemahin di whiteboard ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa ngeliat. Kadang-kadang pagi gitu, duduk di sini gitu. Gila ya, ini belum achieve nih. Jadi kita bisa lihat di whiteboard kira-kira nih belum achieve nih. Ini enaknya apa yang harus kita lakuin strategi. Jadi kita bakal ngeliat terus angka-angka gitu. Memang ya semua harus terhitung dengan bener-bener detail karena kita punya planning pun juga detail. Nah, kenapa guys? Kalau kita punya planning, intinya kita harus capai target. Ya, kadang-kadang ada beberapa orang itu kok all about number. Yes, untuk mencapai angka di situ kan pasti banyak proses yang harus kita lakuin guys. Nanti aku bakal jelasin juga di segmen lain. Tapi kalau misalkan kita tahu gitu, oh angkanya segini nih, kita belum achieve, apa yang harus dilakuin? Oh di OTA yang ini kita naikin, yang di sini kita turunin. Biasanya aku lakuin sering kayak gitu. Nanti kalau misalkan aku jelasin di sini semua pasti nggak bakalan cukup penjelasannya gitu. Ya mungkin aku jelasin secara general aja. Oke guys, mungkin aku bisa ngejelasin sedikit ya sebenarnya strateginya Tropical untuk minute harga itu seperti apa sih. Jadi aku biasanya kalau misalnya awal tahun gitu mesti bikin forecast di awal ya. Kita mau rate-nya berapa sih gitu. Itu parameter penentuan harga pun juga panjang banget. Mungkin kalau dijelasin 2 hari nggak bakal kelar ya guys. Cuman aku jelasin sedikit ke kalian semua apa sih yang kita lakuin. Jadi aku bikin masing-masing OTA, ada Traveloka, Airbnb, Agoda itu punya strategi berkaitan dengan fee dan promo. Ada sedikit parameternya, itu algoritma itu juga sangat berpengaruh. Cuman aku biasanya bikin formula sendiri by Excel gitu. Harga publish rate kita berapa, kita mainnya di harga tanggal berapa, terus diskonnya berapa, dan tax itu maksudnya adalah di sini fee dari masing-masing OTA. Contoh kayak Traveloka 17%, dan yang paling kecil sendiri itu Airbnb 3%, dan Agoda 10%, dan lumayan cukup tinggi itu Booking 17 plus sekian-sekian persen gitu. Jadi kalau Booking memang harganya harus agak ditinggiin dikit gitu guys. Setelah diskon berapa, cleaning service, setelah tax berapa, dan itu netnya. Walaupun sebenarnya harga netnya ini sering aku temuin, kita cek di OTA itu memang nggak sama gitu. Artinya kadang-kadang kita set harga segini, cuman kadang-kadang lebih murah, lebih tinggi gitu. Aku nggak tahu kenapa, cuman kita punya batas atas dan juga batas bawah untuk nge-lock harga itu kan. Memfasilitasi kalian yang suka pesan lewat handphone, itu aku kasih biasanya 10% tambahan diskon lewat promo mobile apps. Promo yang ini biasanya menggunakan website, aku tambahin promonya 10%. Tapi masing-masing beda ya OTA ya. Airbnb jadi nggak ada promo mobile apps, tapi dia generate, misalkan aku kasih promo 50% dari publish rate, itu netnya berapa. Kalau Airbnb memang mereka yang bantuin campaign gitu, bisa lewat apps-nya mereka, bisa nge-blast by email, bisa ngasih notifikasi, sangat kebantu kita untuk nge-boost volume. Kalau Agoda itu mirip-mirip sama Traveloka, itu biasanya kalau Agoda untuk tax-nya 10% lebih rendah. Kalau di customer itu kadang-kadang banyak yang ngeluhin bukan net 10% ya, itu ada beberapa biaya tambahan yang dikenakan ke customer. Gambaran dari sini sebenarnya kalian bisa tahu bahwa kita biasanya setting harga di awal tahun untuk Excel-nya, dan awal bulan biasanya aku market insight lagi, aku bisa menentukan harga dan aku upgrade lagi di OTA. Tapi ingat guys, harga-harga ini itu adalah harga yang berbeda dengan harga yang kalian bisa dapetin lewat WhatsApp. Beberapa tamu suka pesan lewat WhatsApp karena nggak mau ribet lewat OTA, karena mungkin mereka punya apps atau bahkan mereka nggak punya apps, mereka taunya dari sosial media, bisa lewat Instagram, Google Map ya, atau juga YouTube, dan mereka langsung kontak lewat WhatsApp. Aku biasanya arahin ke OTA, lebih suka ya udah mas lewat WhatsApp aja, lewat manual transfer, kita nggak pengen ribet gitu. Aku pasti banyak ngebantu kalian, kasih rekening BCA, jangan khawatir, itu sangat terpercaya banget buat kalian semua. Jadi kalau kalian cek, kita sangat ngejaga reputasi. Nah ini juga guys, aku selain aku bikin Excel di business plan awal tahun, itu biasanya aku bikin di PowerPoint untuk mengenerate dari Excel. Kalau misalkan PowerPoint kita bisa melihatnya itu lebih gampang ya untuk ngebacanya. Aku biasanya bikin juga supaya aku juga enak kerjanya juga. Nah aku bikin summary budget gimana, forecastnya gimana, kemudian sebenarnya program-program yang aku jalanin di tahun 2020-2021, bikin sebelum COVID kemarin ya, di 2020 akhir tahun, tepatnya November-Desember. Karena bikin business plan ini nggak bisa kayak sebulan jadi gitu. Aku nggarapnya sebulan setengah, pertengahan November sampai akhir Desember. Aku inget banget kemarin sempat diajak jalan sama teman-teman untuk keluar kota, tapi aku menolak, mending di rumah untuk bikin business plan ini. Program-program yang kita bakal lakuin di 2020 dan 2021. Sebenarnya program ini adalah program yang bakal kita jalanin, cuman karena ada berbagai macam keterbatasan mengenai COVID, akhirnya kita ada beberapa program yang nggak jalanin. Aku bikin detail, totalnya berapa, total budgetnya berapa,
apa, di fokusnya ke WRS, type-nya fundamental, Q1, Q2, Q3, Q4 kita bakal jalan di bulan apa, kuartal berapa, kuantitinya berapa di tahun itu gitu. Kita bisa bikin kayak contoh kayak gini, doodle art wall painting ini udah kita lakuin nih guys, dengan budget sekian. Q1 di Januari kita eksekusi ya sama Mas Frido yang doodle art kemarin. Kita pun juga bikin itu cuman 1 kali, kita cover lagi sama pernis gitu, jadi lebih awet. Kalau misalkan kena panas, kena hujan itu nggak bakal berkurang tuh catnya. Ini cuma sekali aja di Q1 Januari. Kita rencana mau bikin tropical Ramadan Karim, bakal jalan di Q2 April. Nah ini juga ke pending semua, ada beberapa program yang kita fokusin jalan, ternyata ada COVID, kita pending beberapa. Aku lihat dari program ini, akhirnya aku berubah pikiran dan akhirnya program yang ini kita skip dulu, kita tahan. Ini pasti kita bakal jalanin buat kalian semua. Kita switch ke program digital. Itu artinya kita kolaborasi sama teman-teman influencer di program YouTube-nya Tropical. Itu ada Trocation. Kalau kalian sempat lihat itu udah jalan di Januari 2022 ini ya, tepatnya kejutan juga buat kalian. Itu kita bikin sketsa atau web series gitu di Tropical, beberapa kerjasama sama beberapa influencer. Nanti aku bakal kontak-kontak teman-teman lagi. Ini banyak banget business plan-nya, ada sekitar 49 slide. Jadi kalau aku jelasin semua juga nggak bakal selesai. Mungkin nanti ada satu sesi di mana aku bisa bikin business plan, gimana sih bikin forecast, gimana sih menentukan strategi marketing, gimana sih cara manage digital marketing. Aku bakal jelasin sendiri, sabar guys. Nanti aku keluarin sedikit karena untuk saat ini walaupun ada editor, beberapa konten gimana caranya aku masih edit sendiri gitu kan, supaya apa yang aku mau nampilin ini semua itu bisa ke deliver dalam bentuk video itu lebih dapat. Emang sih ya, kadang-kadang kalau misalkan menggunakan editor, effort yang harus revisi 1, 2, 3, kadang-kadang beberapa scene yang nggak masuk, ada beberapa yang di second segini kita harus di-cut tapi nggak di-cut, kata-katanya harus di-skip dulu. Itu sih challenging-nya, tapi kita pelan-pelan kita bikin sesi buat kalian itu semua, jangan khawatir. Yuk, kita udah sampein semua review-nya di 2021, udah waktunya kita masak. Oke guys, saja kita masak. Hari ini kita bakal bikin kayak ngegrill gitu. Ada daging cinoya gitu guys. Kita lumurin ya sejak tadi, sama bawang putih juga sama bumbu kesukaanku banget. Ada ikan kakap. Ini udah kita lumurin juga sama bumbu jadi. Ini sosis ini juga cukup recommended banget sih guys. Aku suka banget. Sayuran yang tadi aku udah shoot ke kalian semua. Kita butuh mie goreng atau kentang. Kalau ngomongin mie goreng sih demen banget ya. Kayak ya enak juga sih ya. Kalau mesti itu nggak expired kan? Aduh. Jadi kita beli berapa makanan kemarin, sempat mau bikin perang mie gitu ya guys. Cuman kayak kita lupa saking padatnya jadwal. Akhirnya lupa gitu kan. Beberapa mie yang kita beli dari range market yang ada di BSD. Sebenarnya kita dari kemarin itu pengen masak yang simple-simple aja ya kan. Mikirin enaknya bikin apa ya tahun baruan. Kemarin kita baru dapet apa sih namanya, loyang ya kayak gini di Lulu ya kemarin. Di Informa pas lagi ada promo juga, berguna banget, bagus, bahannya cukup berat. Aku suka banget kalau dipakai itu enak, nggak bau ke makanan, terus juga gampang lecet karena ini udah beberapa kali pakai. Macamnya juga banyak, ada 3 part gitu ya, part 1, 2, 3 gitu ya. Bisa dipakai daging, kemudian kita bisa bikin sosis atau bikin sayuran gitu. Di belah paling kanan kita bisa bikin telur atau buah-buahan. Bikin batuk baunya. Banyak asap juga nih guys. Akhirnya udah selesai semua. Ikan, daging udah selesai semua. Ikan kakap yang aku suka di sini. Terus ada daging pakai hot chili sauce ya. Wow, makan 2 lah udah kenyang banget. Sayur biasa sama sebenarnya aku bilang pir ya, tapi pirnya kayak rasanya kayak jambu gitu. Mungkin persilangan antara jambu dengan buah pir. Yuk kita langsung makan. Oke guys, ini udah menjelang maghrib juga ya. Aku pengen ngajak kalian jalan-jalan ke daerah sini aja, deket BSD. Sunsetnya itu pasti bakal bagus banget guys. Moga-moga kita dapat view itu dan aku pengen ngasih tahu ke kalian semua. If only for the high, gonna let you in. Look up to the sky.
Gimana, udah puas keliling-keliling tipis-tipis di BSD sambil nyuri ya guys? Saatnya kita nunggu tahun baruan yang bentar lagi nih guys. BTW, tujuan baru, mimpi baru, prestasi baru, aku yakin pasti bakal terwujud buat kamu-kamu nih guys. Selamat tahun baru 2022 ya Tropicaler. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año.